langsung ini. Baik ibu-ibu semuanya, apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat ya. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal insya Allah sayang. Baik, saya ucapkan daun salam, daun tomat yang menjawab salam, semoga semuanya menjadi I love you so much. Daun salam, daun suci, semoga yang menjawab salam saya semuanya dapat pergi haji, amin ya robbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu khairul anam. Daimata zimaini bidari salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fadal muttaqun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adam in qata'a amaluhu min salasin shadaqatin jariyah au ilmi yang tahu bi au awaladin sholihin ulah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini dengan pemandangan di atas cakubah masjid, bagian daripada kebahagiaan kita semua, terpandang bagian daripada keberkahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat memenuhi undangannya Sohibul Bait, yaitu dalam rangka undangannya yaitu haul daripada keluarga besar TTEH, yang mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini, Allah berkahi semua dalam kehidupan kita ini, dicukupkan dalam kebutuhan kita semua, disehatkan juga dalam kebutuhan kita semua, bagian dari keberkahan, sehat, rezeki, manfaat dunia dan akhirat, amin ya robbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan tak lupa para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita diundang dalam haul ataupun acara-acara yang menjadi bagian tradisi Nahdlatul Ulama, bahwasanya penting inti daripada isi bagian daripada haul ini. Haul adalah bagian kecintaan dari sebuah keluarga, terutama seorang anak kepada ibu. Ibu berapa usia TEH meninggalnya? 52, masih muda ya, masih muda, karena usia Rasul itu terpaut, usia umat Rasul terpaut dari usia Rasul. Rasul berapa tahun Bu? 63. Jadi tidak jauh dari usia Rasul, karena bagian daripada umat Nabi Muhammad itu usianya adalah sedikit. Misalkan lebih dikit itu bonus Bu, bonus gitu ya. Intinya bonusnya apa? Bukan bonus diperpanjang hidup di dunia bahagia, tetapi mesti mengingat bahwasanya tempat kembali kita adalah alam akhirat. Itu Bu. Ini semua kita kumpul di sini sudah ngantri Bu. Cuma nggak tahu antriannya nomor berapa, gitu kan? Bener nggak? Kalau ibu belum merasa ngantri, gitu kan? Kita nggak tahu usia berapa nih yang akan diambil dengan antriannya. Nah, alhamdulillah contoh dari keluarga TEH ini, terkhusus almarhumah ibu, sudah bahagia, sudah diketahui. Maka dari itu bagian dari keluarga pengingat bahwasanya kematian jangan ditakuti. Tetapi kematian itu harus dinanti dan dipersiapkan oleh diri
sendiri. Makanya alhamdulillah kita memiliki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Itu adalah harta yang tidak ternilai dibanding dengan mobil, rumah, ya, perhiasan, apalagi Bu, tanah seluas-luasnya, kontrakan sebanyak-banyaknya kan gitu, tidak ternilai Bu. Coba kalau ibu nggak punya anak terasa hampa, nah gitu ya. Maka dari itu bersyukurlah apa yang kita miliki hari ini, bahwasanya Allah mengingatkan rezeki kita adalah yang kita makan hari ini. Oleh karena itu dengan mengingat bagian dari kematian, bahwasanya menjadi muhasabah diri kita dalam pendidikan anak-anak kita, terkhusus karena anak adalah harta tak ternilai. Hari ini ada 3 pesan dalam poin haul. Haul adalah kecintaan kepada seorang ibu. Makanya diundanglah tetangga kanan kiri, diundanglah dari majlis taklim untuk mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang tua kita. Tapi poin yang mesti ibu ingat, bahwasanya doa anak itu yang lebih utama. Ibu ngundang saya jauh-jauh misalkan. Alhamdulillah tadi saya ada acara, bisa saya cancel di yang di Jakarta jam 1. Saya bilang teman saya, oh ya udah nggak apa-apa boleh. Nah akhirnya di cancel lagi, dapatlah yang di Pepayuran. Ya udah ke Pepayuran dulu, baru mau asar pulang saya nyampe mandi, alhamdulillah dapat penuhi undangannya hari ini. Ingat Bu, poin pertama adalah anak adalah bagian pewaris tahta kita sebagai orang tua. Ida matabnu Adam in koto'a amaluhu illa min salasin sodakotin zariyah au ilmi yuntafa'u bi aw waladin solihi yadullah. Yang pertama apa? Apabila anak Adam telah wafat, maka putuslah sudah. Putus nih Bu, hubungan antara dunia. Ditinggalin semua. Mobil dibawa enggak? Mobil cakep dibawa enggak? Enggak. Rumah besar banyak mengkilat kayak bunga lau dibawa enggak? Enggak. Yang dibawa apa Bu? Kain kapan? Kain kapan? Ngumpulin duit dari muda sampai tua. Misalkan kalau tua dinikmati, coba masih muda, udah bleng-blengan tuh cari duit sore pagi, tahu-tahu diambil umurnya 35 tahun. Bayangkan. Hartanya siapa yang menikmati? Istri kedua. Coba tuh. Suaminya kawin lagi. Tuh ingat tuh Bu ya. Jadi kalau punya harta jangan pelit-pelit. Nikmati aja. Biasa aja karena kita transit doang nih Bu di dunia. Tempat kembali kita ke alam akhirat. Poinnya itu. Apa isi maknanya? Bahwasanya yang pertama yang akan dibawa kita tentu dari dunia adalah kain kapan. Tetapi yang paling utama adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Sebelum ilmu bermanfaat apa? Amal soleh. Amal soleh ini contohnya apa? NTH. Alhamdulillah sebagai anak yang soleh mengundang, menyediakan makanan, menyediakan minuman, bersedekah utus atas nama orang tua. Sampai nggak kira-kira Bu? Sekarang saya mau tanya, sampai nggak? Sampai ya, karena anaknya yang mengundang dengan ridho dan ikhlas. Asal catatannya nggak boleh hutang nggak boleh pinjam Bu, apalagi pinjam sama Bang Emo, nggak boleh ya, riba. Nggak nyampe, nggak boleh Bu. Makanya dibilang tadi, ini bukan masalah Muhammadiyah, bukan masalah NU. Kalau di NU saya kesayangannya Kiai Asep Bu, ya. Pergunu itu Kiai Asep pegangannya, dan beliau bergandengan dengan saya. Ini bukan masalah, makanya Kiai ketawa aja. Apa poinnya? Itu amal, ya. Amal so. Jangan pinjam hutang buat acara selamatan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau nggak ada mah cukup anaknya saja. Itu lebih afdol, ya. Ntar kalau udah punya uang baru selesaikan dulu hutang-hutangnya, lunasi dulu hutang-hutangnya. Makanya ketika orang meninggal ditanya apa? Si Fulan bin Fulan ini adakah punya
hutang. Nabi Bu nggak mau sholatin, Nabi sendiri nggak mau sholatin. Ketika Nabi sudah siap mensolatkan jenazah, dia melihat wajah si fulan itu marah Bu. Dia nggak mau mundur. Kata Nabi apa? Saya maaf tidak bisa untuk mensolatkan jenazah karena si jenazah ini punya hutang. Maka bagian daripada keluarganya mesti ada yang jawab, saya yang akan menanggung beban hutang, misalkan orang tua, ayahnya atau suami atau anak kita, baru Bu bisa disolatin. Makanya penting sekali sebagai ilmu dalam dasar yang kelak kita akan bawa ke alam akhirat adalah amal soleh. Makanya Bu, jangan sampai ibu sedekahin sama anak, lebih baik masih hidup. Sedekahlah sebanyak-banyaknya, karena lebih baik adalah sedekah di saat kita masih hidup. Kalau kecintaan tadi haul itu anak kepada orang tua boleh sampai, tapi yang paling utama adalah amal soleh. Contohnya apa? Amal soleh contohnya apa Bu? Ayo, contohnya apa amal soleh Nek? Ayo. Bingung. Sholat ya, nomor 1 sholat 5 waktu jangan ditinggal ya. Di sini ada yang nggak sholat Bu? Alhamdulillah sholat semua ya. Jangan ditinggal. Nomor 1 adalah sholat. Ajarkan kepada anak-anak kita sholat 5 waktu jangan ditinggal. Kedua apa? Puasa, ngaji. Pada ngaji nggak? Tadi alfa katanya. Saya ngundang tuh Bu, masjid segitu luasnya Bu, penghuninya paling 10, paling banyak 12. Hari ini banyak semua. Saya senang, ayo bareng-bareng bawa anaknya. Biarin anaknya biar pada cinta ke masjid, bawa ke masjid, lari-larian gak apa-apa, karena pendidikan dasar adanya di masjid. Jadi ayo demi kemakmuran masjid sama-sama kita ngaji, menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, amal soleh. Sedekah dan haji itu bagian daripada amal soleh. Berbuat baik kepada suami, taat kepada suami, itu adalah amal soleh. Lalu yang kedua apa? Amal jariyah. Amal jariyah apa? Ibu ketika ngaji ngirimin makanan tuh amal jariyah. Ikhlas, tanpa ditengok lagi Bu, tanpa nengok ke belakang. Kalau udah memberi, jangan dipakai dibangkit-bangkit, jangan pakai dicolek-colek, jangan disentuh-sentuh, apalagi yang diberinya tahu, apalagi yang diberinya didumel-dumel, nggak sampai itu Bu, nggak sampai, tertolak ya. Jadi kalau memberi lillahi ta'ala, wallahi hanya Allah yang insya Allah bagian penerima daripada sedekah kita, ikhlas apa tidak itu ada di dalam hati. Makanya saya sampaikan lillahi ta'ala. Contohnya bagian daripada amal jariah yang akan sampai di dunia, rumah nggak kebawa, mobil nggak kebawa, tapi kalau ibu kebawa, contohnya di sini susah air, misalkan saya mau ngebor air pam di sono, di ujung sono saya mau ngebor pam misalkan, buat siapa? Buat warga sini. Tahu-tahu setelah ngebor pam airnya banyak, almarhum meninggal dunia. Sampai nggak? Sampai Bu, sampai ke alam kubur. Setiap seember yang diambil warga 1, warga 2, warga 3, segalon setiap hari diambil, itu sampai ke alam kubur. Lalu yang kedua, apa yang sampai? Ibu infakkan bagian pada sedekahnya ke yatim piatu, ke janda-janda tua. Contoh, memberikan mushaf Quran ya. Ini segini banyaknya nih, ibu sumbangkan Quran sebelum meninggal dunia. Sumbangkan Quran sebanyak-banyaknya, biar dipelajari. Yang orang gak paham jadi paham Al-Quran, yang gak tahu artinya dibelikan dengan Qurannya yang ada terjemahnya. Maka setelah daripada menyumbangkan Al-Quran, almarhum meninggal dunia. Itulah yang abadi Bu. Jadi setiap dibaca Qurannya, setiap dibaca lagi Qurannya, pahalanya tidak berkurang kepada pembacanya, gitu Bu. Jadi nyampe terus. Apa
apalagi membangun masjid. Maka ibu kalau punya duit jangan ditahan, jangan didepositokan, bangun masjid. Pahalanya nanti akan mengalir terus selama masjid itu dipakai untuk sholat, untuk ngaji dan lain sebagainya yang menjadikan amal soleh itu. Selanjutnya banyak lagi contoh-contoh lain. Memberi makan di hari Jumat bagian dari pahala keberkahan seseorang yang pahalanya terus mengalir. Makanya kalau punya duit bangun masjid, bangun itu sumur di tempat misalkan di Jawa Timur banyak loh Bu, kekeringan itu banyak. Di daerah Jogja juga masih banyak. Misalkan ibu boleh nyumbangin di mana, Pak saya mau bikin sumur bor, insya Allah pahalanya luar biasa itu Bu ya. Nah yang ketiga, apa yang ketiga? Yang terakhir adalah anugerah juriyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita, yaitu berupa anak yang soleh, yang solihah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sekarang saya mau tanya Bu, ibu nih suka mendoakan, nih masih muda-muda nih, mendoakan ibunya enggak? Ibunya masih hidup, doain enggak? Doain ya, doanya apa? Doanya apa? Sehat, panjang umur, apalagi? Hah? Biar sehat, terus apa lagi? Banyak rezekinya, penyakitnya biar sembuh. Nah itu doanya melalui mulut lisan kita. Tapi yang paling afdol sama-sama Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mengasihaniku dan menyayangiku di waktu kecil. Jadi antara ibu berdoa kepada Allah bukan untuk diri sendiri, tetapi orang tuanya dibawa Bu, ke bawah terus tuh. Ibu beramal soleh, sebutin nama almarhumah yang sudah meninggal keluarganya, sampai enggak? Sampai. Ibu kalau sholat 5 kali 5 waktu 17 bagian daripada rakaat, insya Allah sampai. Makanya kalau masih yang muda-muda tentunya punya orang tuh. Baca tuh Bu, hafalkan artinya. Kalau nggak bisa hafal artinya, hafalkan. Jangan anaknya aja diajarin, suruh ngaji, emaknya kagak ngaji. Padahal pondasi yang paling utama adalah ibu. Kesolehan itu ada di ibu. Kalau anak ibunya soleh, otomatis anaknya ngikutin gitu Bu. Makanya tadi kalau punya anak dididik ngaji, contoh ibunya juga harus ngaji. Makanya tadi doa bagian pada Robik Firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro, itu untuk yang masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal bagaimana? Tadi makasih bilang kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Sebutin summa ilaru, sebut namanya. Ibu siapa nih namanya? Summa ilaru. Nah itu sayulillahilahum al-fatihah gitu Bu ya. Baru ibu rangkaikan dengan kalau laki-laki beda, kalau perempuan beda gitu ya. Nah penting sekali kita mengenal bagian tata krama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada lain adalah kecintaan kita kepada ayah dan ibu dan anak, kecintaan ketika masih kecil. Semoga bermanfaat. Jadi apa yang ditinggalkan ketika orang sudah meninggal Bu? Ada 3. Yang pertama apa? Amal soleh. Beramalah jangan pelit. Lalu yang kedua apa? Amal jariah. Amal jariah itu kalau sudah memberi jangan diungkit-ungkit. Lalu yang ketiga adalah apa? Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Karena nanti kita Bu, kenapa makanya nih kalau kita punya putra putri anak kita dinikahkan secara islami, kenapa? Nanti pada saat dibangkitkan di alam kubur nanti ada nama bapak kita di sini. Bin siapa? Bin bapak
kita. Di sini Bu ketahuan, oh namanya bin bapaknya udah ketahuan tuh. Berarti anak sah secara pernikahan Islami yang sakral. Lalu bagaimana kalau yang di luar nikah? Tidak ada namanya Bu. Hilang dia di sini. Hilang ya. Oh anak siapa tuh? Anak ibunya. Jadi tidak ada nama anak bapak. Makanya penting sekali pendidikan dasar fundamental terkhusus kepada putra putri kita agar memahami tentang daripada pernikahan. Semoga bermanfaat yang sedikit ini menjadi bagian untuk ilmu kemanfaatan yang kelak menjadi bagian dari dasar kita memahami alam dunia dan alam akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf terkhusus kepada TEH. Inilah yang saya dapat sampaikan bahwasanya tentang ilmu alam dunia dan alam akhirat. Setiap anak Adam wafat maka putuslah sudah kecuali tiga. Ulang lagi. Amal soleh dan ilmu yang bermanfaat dan ilmu manfaat dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Baik, sama-sama kita duduk dengan membacakan doa bagian daripada akhir. Semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada keluarga Ibu Eha yang bagian dari keberkahan di dalamnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma bihaqil Fatihah wa basiril Fatihah wa bikaromatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wasrif ana bihaqil Qur'anil adib wa nabiyikal karim sarad dunya wa sarul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yasir wa ya musahil sahil sahil umurana wa balik maqasidana waqli hajatina wasadid duyunana wa nawir qulubana wa sahi adsadana wasrah sudurana wa tamima su'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama ataitana bifadlika wa manika ya akraman akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.